Gini deh, pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah negara yang dikepung sanksi internasional super ketat, malah punya kekuatan militer dan ekonomi yang kuat banget? Ini kan kayak teka-teki ya. Nah, hari ini kita akan coba bongkar sistem keuangan rahasia yang ternyata jadi jawaban dari semua itu. Coba kita lihat faktanya deh. Di satu sisi, Iran itu dihajar habis-habisan sama embargo dan krisis moneter. Tapi, di sisi lain, lihat deh industri militernya yang raksasa. Kayak nggak masuk akal kan? Gimana coba mereka bisa mendanai semua ini? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih cerdik dari yang kita semua bayangkan. Kuncinya tuh di sini, minyak. Jadi setiap hari Iran itu memompa sekitar 5 juta barel minyak. Tapi secara resmi yang boleh mereka jual itu cuma 1,5 juta barel. Pertanyaannya, sisa 3,5 juta barelnya lagi kemana setiap hari? Minyak sebanyak itu kan nggak mungkin menguap gitu aja ya kan? Nah, disinilah mesin ekonomi bayangan Iran mulai berputar. Ya jelas surplus minyak itu nggak dibuang. Minyak itu dijual, tapi diem-diem. Disinilah armada bayangan ini berperan. Coba bayangin, ada sebuah jaringan kapal tanker global yang sengaja matiin transponder, gonta-ganti bendera, dan gerak di kegelapan malam buat nganterin minyak Iran ke pembeli di seluruh dunia tanpa bisa dideteksi. Tapi jual minyak itu baru setengah cerita. Tantangan sebenarnya kan gimana caranya bawa pulang duitnya. Nah, disinilah para bankir bayangan ini beraksi. Mereka ini bukan sekedar bankir biasa loh. Mereka ini arsitek keuangan yang ngerancang labirin transaksi super rumit buat nyuci keuntungan miliaran dolar, biar pas balik ke Iran, kelihatannya tuh kayak duit yang sah-sah aja. Kutipan ini, wah ngena banget. Di dunia bayangan ini, minyak mentah itu bukan lagi sekedar komoditas. Minyak itu udah jadi uang itu sendiri. Sebuah dolar hitam, aset cair yang nggak bisa dilacak, sama berharganya kayak emas batangan atau segepok uang tunai. Inilah mata uang yang berlaku di sistem keuangan rahasia ini. Jadi, siapa sih dalang dibalik semua ini? Operasi segede ini kan nggak mungkin jalan sendiri. Pasti ada otak yang sangat kuat dan sangat rahasia di belakangnya. Oke, mari kita coba singkap tirainya dan lihat siapa yang sebenarnya narik tali-tali ini semua. Nah, ini dia jawabannya. EICO atau Execution of Imam Khomeini's Order. Jangan tertipu sama namanya ya. Ini bukan sekedar perusahaan. Ini adalah sebuah konglomerasi raksasa semacam Boniat atau Yayasan Pengelola Aset Super Besar yang didirikan tahun 1989. Gampangnya, EICO inilah otak di balik seluruh operasi ini. Oke, biar ngerti cara kerja ICO, buang dulu deh bayangan soal perusahaan biasa. ICO ini dirancang sebagai Special Purpose Vehicle atau SPV. Anggap aja ini kayak mereka bikin sebuah kotak atau berangkas hukum khusus buat satu misi doang. Nah, karena terpisah, kotak ini jadi kebal dari masalah di luar dan bisa bergerak dengan super rahasia dan fleksibel. Dan lihat deh betapa jenius strukturnya. Di paling atas ada EICO sebagai induk utamanya. Di bawahnya mereka bikin lagi lapisan induk bayangan yang ngumpet di balik hukum perwalian yang rumit. Nah, lapisan inilah yang kemudian mengendalikan ratusan perusahaan yang kelihatannya normal dan legal di seluruh dunia yang dijalankan oleh orang-orang suruhan. Jejaknya, wah hampir mustahil untuk dilacak balik ke puncak. Sekarang kita lihat gimana jaring ini bukan cuma di atas kertas. Kita akan lihat gimana jaring ini benar-benar dilempar ke panggung keuangan global dan menjerat pusat-pusat keuangan utama di seluruh dunia. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa juga ada yang mau ambil resiko bisnis sama mereka? Jawabannya simpel, cuan. Para bankir bayangan di Dubai atau Singapura ini bertindak sebagai penjamin. Mereka yang nanggung semua risikonya. Mereka ubah dokumen kargo Iran jadi produk keuangan canggih yang namanya derivatif, dan yang paling menggiurkan, semuanya bebas pajak. Ini tawaran yang susah banget buat ditolak. Dan disinilah ironi terbesarnya muncul. Sanksi yang tadinya dirancang buat melumpuhkan Iran, malah secara nggak sengaja menciptakan ladang emas baru. Sebuah peluang bisnis raksasa bagi mereka yang tahu cara bermain di area abu-abu. Ini bukan teori ya. Kita lihat contoh nyatanya. Skandal besar tahun 2012. Sebuah penyelidikan di London ngebongkar kalau salah satu bank paling terkemuka di dunia, Standard Chartered, ternyata terlibat dalam transaksi raksasa. Dan semua jejaknya mengarah ke satu tempat, Iran. Seberapa besar nilainya? Pegangan dulu. 250 miliar dolar. Coba deh bayangin angka itu. Itulah skala operasi yang lagi kita bicarakan, dan semuanya terjadi diam-diam persis di bawah radar sistem keuangan global.
Dan ini bagian paling gilanya. Hasil akhirnya gimana? Standard Chartered cuma didenda, udah. Tapi ribuan SPV yang jadi mesin di balik semua transaksi ini sama sekali nggak tersentuh. Mereka itu kayak hantu, kebal hukum. Ini bukti nyata betapa efektifnya struktur bayangan ini buat ngelindungin pemain-pemain intinya. Anda pikir ceritanya selesai di situ? Tunggu dulu. Setelah skandal itu, terjadi sesuatu yang lebih ajaib lagi. Lebih dari 100 miliar dolar utang SPV-SPV ini ke bank-bank barat, tiba-tiba dihapus. Cuma dengan perintah dari Teheran, dananya dipindahkan ke SPV lain, dan utang gitu lenyap, seolah nggak pernah ada. Jadi apa kesimpulannya? Kutipan ini ngejawab semuanya. Bagi para pemain di dalam sistem ini, embargo itu bukanlah hukuman. Embargo adalah sebuah model bisnis. Mereka bisa jual satu barang dengan harga 3 kali lipat di pasar gelap. Dan bahkan bisa ngutang tanpa perlu bayar lagi. Enak banget kan? Kita udah lihat cara kerjanya. Sekarang, mari kita lihat segede apa sih sebenarnya kerajaan keuangan bayangan ini? Seberapa besar aset yang mereka kendalikan di panggung dunia? Grafik ini bakal bikin Anda kaget sih. Total aset luar negeri yang dikendalikan Iran lewat jaringan SPV-nya ini diperkirakan 20 kali lipat lebih besar dari total aset luar negeri Indonesia. Bahkan 4-5 kali lipat lebih besar dari Arab Saudi. Ini adalah raksasa keuangan global yang selama ini bersembunyi di depan mata kita semua. Dan semua ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang yang benar-benar baru. Setelah melihat bagaimana sanksi bisa diubah jadi mesin pencetak uang, kita jadi harus bertanya, apakah embargo itu benar-benar sebuah hukuman? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, dunia justru telah menciptakan salah satu model bisnis paling menguntungkan yang pernah ada? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.